Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Laili Fitriana, NIM 858569501, akan mensimulasikan pembelajaran terpadu di SD kelas 4. Hai anak-anak pintar, Assalamualaikum, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik semua ya. Hari ini ibu guru akan mengabsen anak-anak terlebih dahulu ya. Siapa yang tidak hadir? Alhamdulillah hadir semua ya anak-anak. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu ya anak-anak. Nah, kemarin kita sudah bernyanyi tentang satu nusa, satu bangsa. Hari ini kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mari kita mulai ya anak-anak. 1, 2, 3. Kemarin kita sudah belajar tentang materi apa anak-anak? Ada yang masih ingat? Nah, benar. Kemarin kita belajar tentang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Hari ini kita akan belajar pembelajaran dengan tema kebinekaan dalam keberagaman, menggambar bentuk rumah adat, membaca dongeng Malin Kundang. Dengan tujuan yang pertama, peserta didik dapat memfasilitasikan macam-macam rumah adat yang ada di Indonesia. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan rumah adat yang ada di Indonesia. Yang ketiga, peserta didik dapat membuat sketsa dan menggambar rumah adat yang ada di Indonesia. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menunjukkan perilaku Malin Kundang. Anak-anak, kalian buka buku paket halaman 106 sampai 110. Kalian baca isi teks tersebut ya. Kalian coba pahami dan cermati. Di situ ada banyak macam-macam rumah adat yang ada di Indonesia. Nah, anak-anak sudah selesai membaca buku paketnya ya. Nah, sekarang anak-anak bisa membentuk 5 kelompok. Di sini ada 20 siswa, jadi satu kelompok terdiri dari 5 orang. Jadi langsung aja ya, absen 1 sampai 5 di meja 1, absen 6 sampai 10 di meja 2. Kali ini ibu guru akan menampilkan video tentang macam-macam rumah adat yang ada di samping ini. Video tentang rumah adat sudah selesai. Ibu guru akan menampilkan video tentang film Malin Kundang. Bisa dilihat sebagai berikut. Nah, anak-anak sudah selesai melihat videonya. Nah, sekarang ibu akan menjelaskan macam-macam rumah adat yang ada di Indonesia. Yang pertama, rumah adat Aceh atau yang dinamakan Rong Bade. Nah, orang Aceh memiliki cita rasa seni yang sangat baik. Salah satunya terlihat pada rumah khas Rong Bade. Rumah panggung dengan satu tangga di depan ini memiliki perpaduan warna yang cantik. Rumah Rong Bade biasa dikenal juga dengan nama Rumoh Aceh. Rumah adat ini jadi salah satu budaya di Indonesia yang hampir punah. Nah, yang kedua, ibu guru akan menjelaskan tentang rumah adat Sumatera Utara, yaitu Balon. Balon merupakan rumah khas suku Batak di Sumatera Utara. Di Sumatera Utara sendiri, balon terdiri dari beberapa jenis seperti bolon Simalungun, bolon Pakpak, bolon Angkota, bolon Taro, dan lainnya. Ciri khas rumah ini bentuknya panggung terdiri dari beberapa tiang. Penyangga bergaris tengah. Dinding rumahnya dihiasi dengan ornamen khas. Yang ketiga, rumah adat Sumatera Barat, yaitu rumah gadang. Rumah gadang khas Sumatera Barat ini masih banyak ditemui di provinsi Sumatera. Rumah gadang atau rumah godang adalah rumah adat Minangkabau. Ornamen rumah ini juga banyak ditemui di seluruh Indonesia, khususnya di rumah makan Padang. Siapa yang tahu rumah adat Jawa Timur?
Iya benar. Nah, rumah adat Jawa Timur namanya rumah joglo. Seperti di samping ini ya gambarnya anak-anak. Rumah adat joglo ini berbeda dengan rumah adat joglo di Jawa Tengah. Meskipun ada sedikit kemiripan, rumah adat joglo di Jawa Timur berbentuk limas atau dara gepak. Sesuai namanya, rumah adat ini banyak ditemukan di daerah Situ Bondo, Jawa Timur. Umumnya bahan bangunan rumah adat ini adalah kayu jati murni. Hal ini dipercayai karena kayu jati mempunyai kekuatan besar dan daya tahan cukup lama. Ada yang tahu nggak rumah adat Yogyakarta namanya apa? Nah, benar, namanya Bangsal Kencono. Rumah Bangsal Kencono difungsikan sebagai tempat kesultanan dan acara adat masyarakat Yogyakarta. Maka tak heran jika ukurannya sangat besar dan menyerupai padepokan. Dari penayangan video tentang rumah adat, ibu guru akan memberikan soal pada anak-anak. Tolong dicatat ya anak-anak. Yang pertama, sebutkan 3 rumah adat yang ada di Indonesia. Yang kedua, gambarlah rumah adat Jawa Timur, Jawa Barat, sama Jawa Tengah. Setelah ini ibu akan menjelaskan tentang film Malin Kundang. Dahulu di sebuah dusun nelayan, tepatnya di Sumatera Barat, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Malin Kundang. Ia tinggal bersama ibundanya, Mande Rubaya. Malin tumbuh menjadi anak yang cerdas, pemberani, tapi sedikit nakal. Mereka hidup serba kekurangan. Malin tertarik dengan ajakan seseorang nahkoda, kapal dagang yang dulunya miskin sekarang sudah menjadi kaya raya. Tekadnya semakin kuat. Mande Rubaya sempat tidak setuju dengan keinginan Malin Kundang, tetapi karena Malin terus mendesak, akhirnya ibunya mengizinkan. Anakku, jika engkau sudah berhasil dan menjadi orang berkecukupan, jangan lupa dengan ibumu dan kamu adalah. Beberapa tahun berlalu, kini Malin telah menjadi seorang nahkoda yang mengepalai banyak kapal dagang. Ia pun berhasil memperistri salah seorang putri raja yang cantik jelita. Kabar kesuksesannya sampai kepada ibunda Malin. Setiap hari Mande Rubaya menyempatkan diri pergi ke dermaga berharap bisa bertemu Malin. Suatu ketika sampailah kapal mereka di kampung tempat Malin dulu dibesarkan. Ternyata serpihan kapal ini berubah menjadi batu bara, termasuk sosok Malin Kundang yang sedang bersimpu. Nah, dari cerita yang ibu jelaskan dan video yang sudah ibu tampilkan, ibu akan memberikan pertanyaan kepada anak. Yang pertama, siapakah tokoh yang ada dalam video tersebut? Yang kedua, bagaimana suasana yang tampak dalam video tersebut? Nah, yang terakhir, sikap atau perilaku seperti apa yang harus dijauhi dalam video tersebut? Ibu lihat, tugas kalian sudah betul semua ya. Berarti anak-anak sudah paham tentang materi yang ibu jelaskan. Anak-anak, apakah ada materi yang belum dipahami? Alhamdulillah sudah paham semua ya anak-anak. Jadi kesimpulannya, hari ini kita sudah belajar tentang macam-macam rumah adat yang ada di Indonesia. Yang kedua, belajar tentang adab sopan santun kepada orang